Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriana dengan NPM 1816310500121 dari kelas 6A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Video ini membahas mengenai inovasi pembelajaran pada materi logaritma sekolah menengah atas kelas 10 semester ganjil yang disusun berdasarkan RPP yang telah dibuat sebelumnya. Model pembelajaran yang digunakan ialah STAD atau Student Teams Achievement Division. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Teams Achievement Division ini merupakan pendekatan kooperatif learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Guru yang menggunakan STAD mengajukan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu menggunakan presentasi verbal atau teks. Dan berikut ini merupakan RPP yang telah saya susun sebelumnya. Berikut ini merupakan kegiatan pembelajarannya, yang terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir, kegiatan penutup. Yang pertama, yaitu kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini terdiri atas 4 tahap, orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Orientasi, yaitu guru menyiapkan pembelajaran secara daring dengan memberitahukan kepada peserta didik untuk bergabung dalam Google Meeting menggunakan link yang tersedia di grup kelas. Kemudian apersepsi, yaitu mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi tema kegiatan pembelajaran sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Kemudian yang ketiga, motivasi. Motivasinya yaitu memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi. Dan yang keempat, pemberian acuan, yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, serta langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah tahap pendahuluan dilaksanakan, maka selanjutnya yaitu tahap kegiatan inti. Tahap kegiatan inti yang pertama yaitu literasi. Guru mengarahkan siswa untuk mengakses video pembelajaran yang terdapat pada Google Classroom. Peserta didik melakukan pengamatan terhadap materi yang disajikan tersebut. Berikut ini merupakan video pembelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik mengenai materi logaritma. Halo semua, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai materi eksponen. Dan kali ini yang akan kita bahas ialah mengenai materi logaritma. Apa sih logaritma itu? Logaritma adalah cara lain untuk berpikir tentang eksponen. Sebagai contoh, 2 pangkat 4 itu berarti kelipatan dari 2 sebanyak 4 kali, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Bagaimana kalau kita berpikir cara lain? Misalkan, ada seseorang yang bertanya, 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 16? Berdasarkan contoh yang telah kita lakukan sebelumnya, kita tahu pasti bahwa pangkat itu nilainya adalah 4. Kenapa?
Karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Dan ketika kita menyatakannya dengan persamaan logaritma akan menjadi basis log 2 dari 16 yaitu sama dengan X. Berdasarkan dari pertanyaan yang kita bahas tadi, di mana 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 16. Nah, berdasarkan contoh soal yang telah kita bahas tadi, kita akan memperoleh definisi dari logaritma. Apa sih definisinya? Definisinya adalah basis log A dari B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C itu sama dengan B. Kedua persamaan ini mendeskripsikan hubungan yang sama antara A, B, dan C, di mana A-nya adalah basis, B-nya hasil, dan C merupakan eksponen. Setelah kita mengetahui tentang definisi dari logaritma, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari logaritma. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sifat dasar dari logaritma, yaitu misalkan A dan N itu merupakan bilangan real atau bilangan asli, di mana A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka sifat yang pertama yaitu basis log A dari A sama dengan 0, kemudian yang kedua basis log A dari 1 sama dengan 0, dan yang ketiga basis log A dari A pangkat N sama dengan N. Kemudian selanjutnya beberapa sifat dari operasi logaritma. Yang pertama, untuk A, B, dan C bilangan real positif, di mana A-nya itu tidak sama dengan 1 dan B lebih dari 0, maka berlaku basis log A dari BC sama dengan basis log A dari B ditambah dengan basis log A dari C. Kemudian yang kedua, untuk A, B, dan C bilangan real dengan A lebih dari 0, di mana A-nya itu tidak sama dengan 1 dan B lebih dari 0, maka berlaku basis log A dari B per C sama dengan basis log A dari B dikurang dengan basis log A dari C. Kemudian yang ketiga, untuk A, B, dan N bilangan real, di mana A-nya itu lebih dari 0, B lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, maka berlaku basis log A dari B pangkat C sama dengan C dikali basis log A dari B. Yang keempat, untuk A, B, dan C bilangan real positif, di mana A-nya itu tidak sama dengan 1, B tidak sama dengan 1, dan C tidak sama dengan 1, maka berlaku basis log A dari B sama dengan 1 per basis log B dari A. Kemudian yang kelima, untuk A, B, dan C bilangan real positif dengan A-nya tidak sama dengan 1 dan C-nya tidak sama dengan 1, maka berlaku basis log A dari B dikali basis log B dari C sama dengan basis log A dari C. Yang keenam, untuk A dan B bilangan real positif dengan A tidak sama dengan 1, maka berlaku basis log A pangkat M dari B pangkat N itu sama dengan N per M dikali basis log A dari B, dengan M dan N-nya itu merupakan bilangan bulat dan M-nya tidak sama dengan 0. Dan yang ketujuh, untuk A dan B bilangan real positif, di mana A-nya tidak sama dengan 1, maka berlaku A pangkat basis log A dari B itu sama dengan B. Dan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai contoh
contoh soal dari materi logaritma ini. Contoh soal ini diambil dari contoh soal yang ada dalam buku Kemdikbud, yaitu buku SMA kelas 10 semester ganjil materi logaritma. Soalnya ialah nyatakan B dalam A supaya berlaku basis log A dari B dikurang 2 dikali basis log B dari A itu sama dengan 1. Penyelesaiannya, basis log A dari B dikurang 2 dikali basis log B dari A sama dengan 1. Ingat bahwa basis log B dari A sama dengan 1 per basis log A dari B. Maka basis log A dari B dikurang 2 per basis log A dari B dikurang 1 sama dengan 0. Misalkan P itu basis log A dari B, maka P dikurang 2 per P dikurang 1 sama dengan 0. P kuadrat dikurang P dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan sehingga didapat P plus 1 dikali P negatif 2 sama dengan 0. Maka kita dapat P sama dengan negatif 1 atau P sama dengan 2. Maka basis log A dari B itu sama dengan negatif 1 atau basis log A dari B itu sama dengan 2. Sekarang akan kita nyatakan B dalam A, yaitu basis log A dari B sama dengan negatif 1, maka A pangkat basis log A dari B sama dengan A pangkat negatif 1. Maka B sama dengan A pangkat negatif 1. Maka B sama dengan 1 per A, atau basis log A dari B sama dengan 2, maka A pangkat basis log A dari B sama dengan A kuadrat, maka B sama dengan A pangkat negatif 2. Jadi B sama dengan 1 per A atau B sama dengan A pangkat negatif 2. Baiklah, cukup sekian mengenai materi pada video kali ini, yaitu pengertian dan sifat dari logaritma. Jangan lupa untuk terus belajar ya, agar semakin memahaminya. Kalau begitu, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Kemudian, kegiatan inti selanjutnya yaitu critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin yang belum dipahami oleh peserta didik, dimulai dari pertanyaan faktual sampai pertanyaan hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi logaritma. Kegiatan inti selanjutnya adalah collaboration, yaitu peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai materi logaritma yang dipelajari sebelumnya. Kemudian, kegiatan inti selanjutnya adalah communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapatnya, dan ditanggapi oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Kemudian tahap terakhir yaitu creativity. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait logaritma. Setelah tahap dari kegiatan pendahuluan serta kegiatan inti dilaksanakan, yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Pertama, peserta didik membuat ringkasan tentang hal-hal yang penting mengenai materi yang telah dipelajari. Kemudian, guru memberikan apresiasi pada siswa yang memiliki kinerja terbaik selama pembelajaran dengan melihat hasil kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan logaritma.
Kesimpulannya, Student Team Achievement Division atau STAD adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin, dan juga suku. Guru menyajikan pelajaran, kemudian siswa bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Baiklah, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.